Did you know that most Teslas will come from just one country? And you'll never guess the country. People rich here. And that is how trade should be. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Beberapa waktu lalu, influencer ternama dunia yakni Nas Daily memposting hal menarik tentang nikel. Aktivis kemanusiaan ini mendukung apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengelola sumber daya alam nikelnya. Nas menilai, apa yang dilakukan Indonesia adalah sistem dagang yang bermartabat dan seharusnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah dunia akan terpengaruh dengan statement yang disampaikannya? Dari sudut pandang konten kreator, kami melihat ini adalah sebagai sesuatu yang kecil, akan tetapi akan sangat berpengaruh mengingat yang menyampaikannya adalah Nas Daily. Mungkin organisasi mereka tidak sebesar yang kita bayangkan, namun akal sehat dari konten-konten yang mereka buat, sangat berkontribusi dalam pola pikir masyarakat dunia. Nikel merupakan aset yang sangat berharga nilainya di masa depan, yang dimiliki Indonesia. Oleh sebab itu, gagasan tentang larangan ekspor biji nikel, harus digaungkan sampai seluruh dunia menaruh perhatiannya. Hal ini tentu akan memberi kekuatan ekstra Indonesia dalam melawan gugatan Uni Eropa di WTO. Walaupun kita akan bisa menebak skema jalannya persidangan gugatan tersebut, tapi yakinlah, mau sampai kiamat digugat pun Indonesia tidak akan pernah lagi menyerahkan biji nikel tanpa adanya hilirisasi. Mau menang atau kalah pun, outputnya akan sama saja. Yaitu Indonesia tidak akan mau lagi mengekspor biji nikel maupun raw material lainnya. Sudah bertahun-tahun, ekspor kita ini sangat ketergantungan kepada komoditas. Kelapa sawit yang ekspor ya CPO-nya. Batu bara diekspor mentah. Nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Kalau otomotif sudah, kita akan menginjak kepada komoditas-komoditas ini agar ekspornya nanti dalam bentuk setengah jadi, syukur-syukur bisa ekspor dalam bentuk barang jadi. Inilah yang kita namakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel dimulai, industrialisasi. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat, nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Larinya akan ke situ. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest kita, ya apapun yang diprotes negara lain ya akan kita hadapi. Nggak perlu ragu, baru kemarin sore kita rapatkan mengenai ini. Pak, ini digugat oleh Eropa, ya hadapi. Siapkan lawyer yang paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, karena kita nggak serius
menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik yang kita punyai. Biasalah dalam hidup, dalam bernegara pun sama. Digugat, ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Apa-apaan, kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Jika Uni Eropa tetap bersikeras dalam memaksakan kehendaknya, sudah tentu negara-negara besar di Asia Timur akan semakin jauh meninggalkannya. Sementara gugatan berjalan, negara Asia Timur dengan cerdasnya berlomba-lomba membuat pabrik smelter di Indonesia dengan mengikuti arahan dari pemerintah Indonesia. Indonesia maju memang tidak tergantung pada nikel, namun nikel tersebut akan menjadi trigger percepatan dalam menggapai Indonesia maju. Ingat, banyak negara-negara di Eropa dan Asia Timur bisa menjadi negara maju karena program hilirisasinya. Contohnya Inggris yang melakukan hilirisasi total terhadap wol pada abad ke-16 untuk mendorong kemajuan industri tekstil dalam negeri. China yang memproteksi industrinya dengan memakai komponen dalam negeri hingga 90%. Amerika Serikat yang menaikkan pajak impor sangat tinggi untuk mendorong industri dalam negeri. Dan di kemudian hari, ada Indonesia dengan program hilirisasi sumber daya alamnya. Kami meyakini apa yang dikatakan Jokowi walaupun dengan hitungan sederhana. Tidak perlu menganalisa lebih jauh jika Jokowi yang mengatakannya. Karena kita punya hati yang dapat melihat, bahwa Jokowi bekerja tulus untuk rakyat, bekerja tulus untuk negara. Dengan percaya lebih cepat, maka akan maju lebih cepat pula. Dengan ini kami meyakini, orang-orang sukses di masa depan, ada di tangan orang yang berjalan beriringan dengan instruksi Presiden Jokowi. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.